Alhamdulillahilladzi syarrafana bi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammadin. Allah salli alaihi. Alhamdulillahilladzi zayyana qulubana bi mahabbati sayyidina Muhammadin. Allah salli alaihi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal umami allati ukhrijat linnas bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa usalli wa usallimu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ala ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap para habaib, para asatid, para masyayikh yang sangat-sangat saya hormati, yang sangat saya cintai, wabil khusus daripada Habib Umar bin Ahmad al-Masyhur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki mereka. Allah Subhanahu wa taala semakin tambah semangat mereka. Amin. Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga Sahibul Bait Habib Ahmad Al-Habsyi yang mana telah menyiapkan tempat untuk kita meluapkan cinta, meluapkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki beliau. Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga beliau, anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Cukup tuh, amin. Hadirin wal hadirat, ikhwani ahbabi yang saya muliakan dan saya cintai, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kecintaan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui, setiap pengarang maulid yang mereka mengarang maulid pasti di situ tertulis ataupun mereka ungkapkan kebahagiaan mereka dan kesenangan mereka menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau mempunyai sebuah kitab ataupun sebuah buku pujian untuk Nabi Muhammad, namanya Burdah Al-Madih. Di situ beliau mengatakan, busyra lana ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghaira munhadami. Kabar gembira, sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam, yang mana kita berada dalam pondasi yang sangat kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil makhluk yang menyeru kita semua untuk cinta kepada Allah, maka berkat makhluk tersebut Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya Simtud Duror, ketika Mahalul Qiyam sama-sama tadi kita baca, walanal busyra bi sa'din mustamirrin laisa yanfad haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Kebanggaan bagi kami yang berkepanjangan, yang selama-lamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu menjadi kebanggaan kita yang tidak ada tandingannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa mereka puji Nabi Muhammad sampai begitu indahnya? Karena mereka tahu mereka selamat di dunia maupun kelak nanti di akhirat berkat Nabi Muhammad.
Mereka bahagia di dunia maupun kelak nanti di akhirat berkat Nabi Muhammad. Kita umat yang mulia menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad di dalam Al-Quran telah dijelaskan wa in kanu fi dhalalim mubin wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, titel kita ataupun istilah kita di dalam Al-Quran adalah umat yang sesat. Bahkan tanpa Nabi Muhammad, na'udzubillah, kita bisa jadi menjadi umat yang sesat dan menyesatkan. Akan tetapi ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titel itu berubah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat Muhammad, wahai umat Rasulullah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang aku ciptakan dari kalangannya manusia. Sallu ala Muhammad. Oleh karena itu, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memuliakan Nabi Muhammad. Para malaikat memuliakan Nabi Muhammad. Semua makhluk yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk yang agung. Mana ada makhluk yang lahir di dunia ini dalam keadaan sujud kepada Allah kalau bukan Nabi Muhammad. Mana ada makhluk yang ketika lahir tangannya menuju ke atas seraya mengisyaratkan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah kalau bukan Nabi Muhammad. Mana ada makhluk yang wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, ketika lahir semua hewan, semua makhluk yang melata di muka bumi ini, semua hewan itu berucap ataupun memberi kabar bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan kalau bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk yang agung, oleh karena itu agungkanlah Nabi Muhammad. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tanamkanlah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah. Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jika kita ingin benar-benar mencintai Nabi Muhammad, jika kita ingin benar-benar semakin rindu kepada Nabi Muhammad, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Yang pertama, kenali dulu zatiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fisik tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenali kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama akan membahas yang pertama dulu, kedudukan Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dari di antara Nabi dan Rasul, itu ada yang Allah berikan kemuliaan masing-masing. Di antaranya Allah berikan ada yang bisa berbincang-bincang dengan Allah seperti Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya ada yang Allah angkat derajatnya. Akan tetapi perlu kita tahu, semua kemuliaan para nabi dan rasul ada di dalam dirinya Nabi Muhammad, dan semua kemuliaan Nabi Muhammad tidak mungkin ada di dalam dirinya para nabi dan rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unggul di antara para nabi dan rasul, baik dari segi postur tubuhnya Nabi, fisiknya Nabi, dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidak ada siapapun nabi dan rasul yang sama kedudukannya dan ilmunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum lirrasulillahi yaltamisu gharfan minal bahri aw rashyan minad diyami, katanya Imam Busiri. Semua di antara kita makhluk yang ada di dunia ini itu pasti mengambil bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengambil satu gayung dari Nabi Muhammad, ada juga yang mengambil satu percik seperti percikan hujan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengungguli kedudukan Nabi Muhammad. Bahkan Imam Busiri mengatakan, kaifa tarqaruki yakal anbiya'u ya sama'a ma tawalat hasama'u. Wahai Rasulullah,
Bagaimana mungkin para nabi dan rasul mengungguli kedudukanmu? Bagaimana mungkin mereka berada di atas kedudukanmu, sedangkan kamu kalau diumpamakan adalah langit yang tidak ada langit setelahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu agung, makanya orang yang memiliki intisab kepada Nabi, hubungan kepada Nabi Muhammad, pasti juga akan mulia. Wa ashabul karimi kiramu. Orang-orang yang mulia itu kenapa mereka menjadi mulia? Karena mereka berhubung dengan makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita telah mengetahui gimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para nabi, Bapak, di antara para nabi ada yang sahabat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berhenti di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa tersebut Nabi Muhammad menjadi imam para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ruhnya mereka. Ada dua nabi, ada dua rasul, dua nabi yang mana dia itu bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Orang dikatakan sahabat, menjadi sahabat Nabi, syaratnya man laqiya bin nabi mu'minan fi hayatihi dunyawiyah wa mata alal iman. Ini baru dikatakan sahabat. Jika ada orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan bertemunya di zamannya Nabi, bukan di mimpi. Di zamannya Nabi SAW meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat. Dan Nabi Isa, Nabi Khidir alaihi wassalam bertemu Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa ketika kaum Nabi Isa alaihi salam ingin menangkap Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Isa belum meninggal. Nabi Khidir begitu juga, sampai sekarang Nabi Khidir belum meninggal. Dua nabi ini di dalam kitab Baijuri disebutkan menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kedudukan Nabi Muhammad. Yang kedua kita bahas sifatnya Nabi Muhammad. Sifatnya Nabi Muhammad terbagi menjadi dua. Ada ausafu, ada yaitu fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syama'il Muhammadiyah, yaitu sifat fisik Nabi Muhammad. Ada yang akhlak Nabi Muhammad. Kalau yang pertama akhlak ini, ya, akhlak ini kita nggak usah bahas panjang lebar karena di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Bahkan di dalam kitab Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Setiap akhlak kita yang kita lakukan, baik bermuamalah kepada manusia yang lain ataupun ketika bermuamalah dengan Allah, semuanya itu bersumber kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya tidak ada makhluk yang lebih indah akhlaknya melainkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan sempurna karena akhlak, akan tetapi al-akhlak menjadi sempurna karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua yang kita bahas ini syama'il Nabi. Fisiknya Nabi Muhammad begitu indah sehingga Hasan bin Thabit memuji Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka lam tarakattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, engkau begitu indah yang mana tidak pernah mataku memandang makhluk yang lebih indah daripadamu ya Rasulullah. Tidak ada perempuan manapun yang pernah melahirkan makhluk lebih baik, lebih bagus daripadamu ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Engkau lahir di muka bumi ini tanpa membawa kekurangan sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kamu lahir ini tergantung requestnya kamu, tergantung kemauannya kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad indah. Dan dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad ada berkahnya. Ada seorang sahabat melihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid ini ayahnya termasuk musuh bebuyutannya Nabi Muhammad.
paling benci Nabi Muhammad. Akan tetapi Khalid ini beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi panglima perangnya Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat melihat Khalid bin Walid ini berperang melawan orang kafir yang bukan Islam, sangat dahsyat, sangat kayak kehausan darah. Ketika selesai berperang, sahabat ini bertanya, "Ya Khalid, aku melihatmu berperang tidak seperti biasanya. Kamu begitu semangat ketika berperang. Kemudian aku melihat ada yang engkau cari. Kenapa kamu melakukan seperti itu?" Kemudian Khalid bin Walid ini berkata, "Ketahuilah bahwasannya di dalam kepalaku, di kayak helmnya gitu, peralatan perang, itu aku simpan satu helai rambut Nabi Muhammad SAW. Ketika aku sedang berperang, ada satu musuh memukul kepalaku sehingga helmnya itu, ibarat kata helm ya, sehingga helmnya tadi itu jatuh dan rambut satu helainya itu hilang. Maka aku pukul semua musuhku dan aku mencari satu helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, setiap peperangan yang aku lewati, aku pasti menang berkat satu helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya Nabi membawa keuntungan. Nah, rambutnya Nabi membawa keberuntungan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Itu baru rambutnya saja. Sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya Nabi tidak usah dibahas lagi. Sayyidah Aisyah pernah kehilangan jarum di rumahnya yang gelap ketika itu. Jarum jatuh ketika sedang menjahit. Sayyidah Aisyah mencarinya tidak dapat. Nyak dapat Sayyidah Aisyah cari itu raba-raba tu lantai, nyak dapat tu jarum. Akhirnya masuklah seseorang. Ketika masuk orang ini, langsung terang rumah tersebut sehingga jarum yang dicari oleh Sayyidah Aisyah dapat. Siapakah orang tersebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu melihat Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah tersenyum. Masya Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, setiap rumah yang engkau masuki, maka rumah tersebut tidak butuh dengan yang namanya lampu. Wajahnya Nabi Muhammad lebih terang dari lampu yang terang manapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Aisyah, kenapa kamu melihatku dalam keadaan tersenyum?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, tadi aku kehilangan jarum ketika aku sedang menjahit. Maka ketika kamu masuk, rumah ini menjadi terang sehingga aku bisa menemukan jarum yang aku cari ya Rasulullah. Karena terangnya wajah mulia kamu ya Rasulullah." Apa Nabi Muhammad mengatakan? "Wailun liman lam yarani." Celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku. Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa memandang wajahmu yang mulia?" Nabi Muhammad mengatakan, "Man idza dzukirtu falam yusolli alayya." Orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, dia yang tidak akan memandang wajahku kelak di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samroh ketika malam bulan purnama duduk bersama Nabi Muhammad. Kemudian Jabir bin Samroh ini memandang bulan, memandang wajah Nabi Muhammad. Dipandang itu bulan, dipandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, "Fa akhadtu andur ilal qamar tsumma andur ilan nabi. Fa wallahi kana wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam ahsan minal qamar." Demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad lebih indah daripada qamar, bulan purnama. Allahumma shalli ala Muhammad. Seorang sahabat bertanya kepada Rabi'ah binti Muawwidh, seorang sahabiah. Ada sahabat bertanya kepada sahabiah perempuan, "Ya Rabi'ah, sifilana Rasulullah. Coba sifati wajahnya Nabi Muhammad seperti apa?" Rabi'ah gak panjang lebar, dia jawab cuma singkat, "Idza ra'aitah Rasulullah laqulta inna syamsa thali'ah." Jika kamu memandang wajah Nabi Muhammad, pasti kamu akan mengatakan matahari telah terbit. Allahumma shalli ala Muhammad. Indah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih wajah.
Belum sesuatu yang menjadi bagi kita kekurangan, bagi Nabi Muhammad kelebihan apa? Air liur. Air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah air liur yang sangat wangi. Di dalam Maulid Diba dikatakan idza tahaddatsa yakhruju min fihi al-misk. Ketika Nabi Muhammad berbicara, keluar daripada mulut Nabi Muhammad misik, bau parfum yang sangat wangi sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mau melakukan perang Khaybar, malamnya Nabi Muhammad mengatakan, "Sa'uti raya gadan liman yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu." Aku akan berikan bendera perang ini kepada orang besok yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Ketika mendengar itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi ma atamanna al-imarah amadan illa fi hadhihi sa'ah." Demi Allah, aku tidak pernah mengharapkan kedudukan sama sekali kecuali pada malam itu. Ingin menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keesokan harinya Nabi Muhammad mencari, mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat bilang, Sayyidina Ali lagi di belakang ya Rasulullah. Matanya sedang sakit. Coba panggil Ali. Pergi suruh datang menghadapku. Maka Sayyidina Ali dipanggil, kemudian matanya Sayyidina Ali sakit. Nabi Muhammad SAW meludahi tangannya, kemudian diusap ke matanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Mata Sayyidina Ali seketika itu langsung sembuh dan beliau mengatakan, mataku lebih indah daripada sebelumnya berkat air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Air liur Nabi Muhammad adalah obat. Air liur Nabi Muhammad adalah wangi, misik yang lebih wangi. Ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW mau berperang Khandaq atau Ahzab, perang parit. Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya, musyawarah. Ini bentar lagi ada orang kafir mau menyerang kota Madinah. Bagaimana caranya agar mereka tidak masuk ke dalam kota Madinah? Musyawarah, akhirnya Salman Al-Farisi mempunyai inisiatif pendapat, ya Rasulullah, gimana kalau misalkan kita buat parit di perbatasan Madinah, di depan pintu Madinah itu kita buat parit yang sangat besar, sehingga orang-orang nanti tidak bisa melewati daripada parit tersebut. Makanya namanya Khandaq. Khandaq itu artinya apa? Parit. Maka Nabi Muhammad SAW setuju dengan ulasan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lihat, coba kita perhatikan tawaduknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ikut kerja, bukan hanya bawa tunjung ke siang. Nabi Muhammad ikut kerja, bagale parit. Nabi Muhammad ketika itu kerja, gali paritnya, digali dalam keadaan Nabi Muhammad perutnya ada tongka batu ke siang. Nabi Muhammad pepuru ada tongka batu. Dalam hadis Sahihul Bukhari itu disebutkan, kenapa perutnya Nabi Muhammad dilapisi batu? Karena Nabi Muhammad ketika itu tidak makan selama 3 hari. Belum makan selama 3 hari, tapi masih kuat untuk bekerja. Jabir bin Abdillah sahabat Nabi Muhammad, ketika melihat Nabi Muhammad seperti itu, Jabir kasihan, sehingga dia pergi kepada istrinya, wahai istriku, ada makanan apa di rumah? Istrinya bilang, wahai Jabir, wahai suamiku, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuman 1 sok. 1 sok itu sekitar 1 kilo gandum dan 1 anak domba. Cuman itu makanan yang kita miliki saat ini. Jabir mengatakan, kalau begitu kamu buat adonan adonan ajin tadi itu, gandum tersebut kamu buat, kemudian kamu sembelih domba tadi kamu sembelih domba itu, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW perutnya diganjil pakai batu. Nabi Muhammad SAW kelaparan. Istrinya bilang, oke, kalau gitu saya akan buatkan. Tapi ingat wahai Jabir suamiku, kamu bilang kepada Nabi diam-diam, jangan di depan orang, karena ini cuma sedikit, makanan ini cuma sedikit. Yang hadir ketika itu ada 1000 orang. Istrinya bilang ini cuma gandum 3 kilo dan 1 domba.
Siap, tenang. Saya akan bisiki telingahnya Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Datang Jabir bin Abdillah tadi kepada Nabi Muhammad. Jabir bisa Pak Nabi Muhammad petalinga. Ya Rasulullah, ini ada makanan gandum 3 kilo, kemudian ada domba kecil. Yang domba itu biasanya dibuat burma. Burma itu kayak apa namanya? Kayak gule-gule begitu. Dan ini ada domba kecil. Mau saya buat untuk jamuan kepada antum, sama kamu ajak beberapa orang yang jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kamu ajak ke rumah, makan di rumah. Nabi Muhammad ketika berparit, Nabi Muhammad ketika bagale, Nabi Muhammad berhenti, terus Nabi Muhammad bikin apa? Nabi Muhammad bataria. Ya ahlal Khandaq, wahai orang-orang yang gali parit, ayo kumpul. Bahwasannya Jabir bin Abdillah telah menyiapkan makanan. Totofore tuh Jabir. Aduh, tapi istri mau bilang apa ini makanan cuman sadiki. Nabi Muhammad panggil 1000 orang. Jabir bin Abdillah gak bisa ngomong ketika itu. Ketika Nabi Muhammad mengajak sahabat untuk pergi ke rumah Jabir bin Abdillah, Nabi Muhammad bilang ke Jabir, wahai Jabir, aku telah mengajak semua orang yang ikut kerja untuk menggali parit. Kamu jangan dulu menyiapkan makanan tersebut, jangan dulu disuguhin. Biar dalam keadaan seperti itu nanti aku yang masuk ke dalam rumahmu. Maka Nabi Muhammad sama Jabir bin Abdillah berjalan ke rumahnya Jabir. Sahabat ikut dari belakang. Sahabat sampai cuma di ruang tamu. Nabi Muhammad sampai di dalam. DP istri pas ada lihat nih orang pe banyak, DP istri bilang Pak ini Jabir, ngana kita so bilang jangan bawa orang banyak. Ngana jangan permalukan aku di hadapan Nabi Muhammad SAW, karena pasti makanan ini nggak cukup. Jabir bilang, tenanglah, ada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad masuk ke dalam dapur. Kemudian Nabi Muhammad SAW meludahi ajin tadi, adonan gandum tadi diludahi oleh Nabi Muhammad. Dan domba tadi itu yang sudah dimasak diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Seraya Nabi Muhammad membaca sebuah doa yang mana di dalam hadis tersebut disebutkan Jabir tidak tahu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa doa yang ketika Nabi Muhammad baca itu bocor. Di antaranya apa? Di antaranya ketika Nabi Muhammad mau lari dari kejarannya orang kafir, Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk istirahat atau ganti di tempat tidurnya. Nabi Muhammad lari. Ketika Nabi Muhammad lari, Nabi Muhammad ambil pasir. Nabi Muhammad ngomong syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Orang kafir yang di mukanya Nabi Muhammad ini, yang tidak dapat lihat Nabi Muhammad ada lewat. Ambil pasir syahatil wujuh. Jangan ngoni coba nih, ngoni orang pedoi terus ngoni syahatil wujuh dong, rado pangoni. Hati-hati. Syahatil wujuh ini biasanya amalan di dalam pondok-pondok pesantren, apalagi khususnya di pondok pesantrennya Habib Umar ini dibaca tiap hari. Syahatil wujuh agar supaya apa? Jauh daripada godaan syaitan, jauh daripada godaan jin ataupun niat-niat buruk, santet dan yang lainnya. Nah, doa tadi gak ada yang tahu. Ini kalau doa yang Nabi baca ini ada yang tahu, pasti panitia maulid itu dong kasih ludah semua tuh makanan-makanan biar tambah banyak, biar berkah. Ketika Nabi Muhammad ludahi itu adonan gandum tadi dan burmah tadi itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Jabir untuk membagikan kepada sahabat. Subhanallah, apa yang terjadi? Makanan tadi yang aslinya hanya cukup 20 orang, cukup sebanyak 1000 orang itu makan semuanya. Ada yang nggak dapat makan. Makan gandum dan makan burmah, daging domba tadi. 1000 orang. Kemudian Jabir meriwayatkan di dalam hadis tersebut, Jabir mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya makanan telah kami bagikan kepada 1000 orang, tapi masih ada sisa. Makanan tersebut seakan-akan tidak berkurang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak berkurang sama sekali makanan yang diludahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang harus kita lakukan? Katanya Nabi, bagikanlah kepada para tetangga karena mereka sedang kelaparan. Dibagikanlah oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bahas apa lagi? Keringatnya Nabi. Aduh. Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
ketika Nabi Muhammad nginap di rumahnya, Ummu Sulaim ini kena kholah, bibinya Nabi Muhammad, Ummu Sulaim ini. Ketika Nabi Muhammad nginap di rumahnya, ketika itu dalam keadaan panas. Dalam keadaan panas. Keringatnya Nabi Muhammad menetes. Ummu Sulaim ambe mangko, terus Ummu Sulaim dafo Nabi Muhammad pekeringat. Dia dafo, dia tampan akan. Kemudian Nabi Muhammad terbangun. Nabi Muhammad mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, najma arokokah, kami mengumpulkan keringatmu, fanatatoyab, dan kami menjadikan itu sebagai parfum minyak wangi. Fakana min ahsanitib, sesungguhnya keringatmu itu adalah wangian yang sangat indah, yang sangat wangi. Sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Nabi Muhammad pernah netes di kota Madinah ketika itu. Tetesan keringatnya Nabi Muhammad itu keluar semerbak wangi, dalam riwayat selama setahunnya tidak hilang. Wani mau pakai tuluzi itu apa segala macam rupa, mentok 3 hari, maksimal 3 hari hilang. Nabi Muhammad pekeringat, masya Allah, lebih wangi daripada misik yang ada. Itu berkah keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kasih sama dengan ngoni pekeringat, kita orang pekeringat ya aduh. Kita orang pekeringat DP bobo macam-macam kasiang. Di mana ada bobo tarasi, di Bitung bobo cakalang, Kota Mubagu bobo nanas, Gorontalo bobo apa? Ikan roa. Hah? Yang keringatnya bau cuma wanginya keringatnya tikulu ini. Itu keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengenal Nabi Muhammad. Kita telah mengetahui kedudukan Nabi Muhammad. Tujuannya kita belajar tentang keindahan Nabi Muhammad agar kita semakin cinta dan semakin rindu kepada Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui hadirin, karena Nabi Muhammad sangatlah mencintai kita umatnya. Maka dari itu kita wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Bahkan acara maulid bukan hanya hari ini saja kita buat. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna, sesungguhnya jika kami mengadakan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari, itu hukumnya wajib. Karena jasa Nabi Muhammad kepada kita begitu besar. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita semakin besar. Tidak ada makhluk yang mencintai seseorang melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Cintanya Nabi Muhammad lebih besar daripada cintanya orang tua kepada kita. Cintanya Nabi Muhammad lebih besar daripada cintanya ibu kepada anaknya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Ma min ahadin min ummati yashukuhu syauka illa wa ana ajidu alamaha." Demi Allah, tidak ada seorang umatku yang kakinya tertusuk duri kecuali aku merasakan pedih dan sakitnya. Itu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Cinta Nabi Muhammad di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ketika Nabi Muhammad sakratul maut, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, innallaha yukri'uka salam." Allah memberi salam kepadamu dan Allah memerintahkan kepadaku untuk kamu memilih apakah sekarang aku harus mencabut nyawamu atau nanti. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ya malaikat Israel, wahai Israel, man li ummati min ba'di?" Siapa yang akan merawat, siapa yang akan mengurus umatku setelah aku meninggal? Maka malaikat tadi pergi kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, Nabi Muhammad masih mengkhawatirkan umatnya. Ketika dia meninggal, siapa yang akan memperhatikan umatnya?" Apa Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Kepada kita berkat Nabi Muhammad, Allah mengatakan, "Innal jannah muharramun alal anbiya wa umamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk." Katakan kepada Muhammad, sesungguhnya surga aku haramkan kepada para nabi dan umat-umat mereka sebelum engkau dan umatmu masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masih di dunia. Itu masih di dunia. Belum nanti di akhirat. Kita mau minta pertolongan kepada siapa? Mau minta pertolongan kepada ayah, mau minta pertolongan kepada ibu. Mereka tidak mengenal kita ketika di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, enggak ada.
Mereka tidak mengenal istri, nggak mengenal suaminya. Suami tidak mengenal istrinya. Anak tidak mengenal orang tuanya, orang tua tidak mengenal anaknya. Pada hari itu semua makhluk, semua manusia memiliki kepentingan masing-masing bagaimana cara mereka agar selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu makhluk yang akan menolong kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Nabi Muhammad bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad puji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada satu makhluk pun memuji yang lebih indah dari Nabi Muhammad ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa' wa kul yusma'lak." Angkatlah kepalamu, minta apa yang kamu minta, syafaatilah siapa yang kamu mau beri syafaat. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada seluruh umatnya, baik yang ahli iman, ahli ibadah maupun yang ahli maksiat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku bukan hanya untuk ahli taat saja, akan tetapi untuk orang-orang yang melakukan dosa yang besar dari kalangan umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan jadikan ini perkumpulan terakhir kita. Jangan jadikan ini pertemuan terakhir kita. Ini memang adalah penutup daripada Maulid Arba'in. Akan tetapi kita masih bisa menghadiri maulid-maulid di tempat yang lain. Berkumpullah karena Nabi Muhammad. Saling cintalah karena Nabi Muhammad. Saling maaflah karena Nabi Muhammad. Saling rindulah satu sama yang lainnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat yang mulia ini, yang istiqamah diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang khidmat kepada Maulid Nabi Muhammad, yang telah mengorbankan keringatnya untuk kesuksesan Maulid Nabi Muhammad, yang telah mengorbankan hartanya untuk kesuksesan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia lakukan. Hartanya diberikan harta yang berkah, yang melimpah. Umurnya diberikan umur yang panjang. Kemudian insya Allah kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.